sedikit pun. Akhirnya malam itu Yujin meminta turun di tengah perjalanan. Tanpa Yujin sadar, ternyata ada mobil yang sedang mengawasinya dan tiba-tiba sementara itu Kicul yang melihat ponsel Yujin tertinggal di mobilnya berniat balik arah. Tapi sesampainya di sana, dia dikagetkan oleh orang misterius yang hendak membawa Yujin. Tapi lagi-lagi Pak Guru Kicul datang di saat yang tepat dan Yujin pun kembali selamat. Singkat cerita, Kicul pun membawanya ke rumah sakit dan memanggil polisi untuk mengusut kasus ini. Tapi di sana mereka tidak bisa berharap banyak. Pasalnya para polisi hanya menyarankan untuk melapor terlebih dahulu, guys. Bahkan Dongsu temannya berkata bahwa polisi akan cuek bebek dengan kasus seperti ini. Karena diketahui akan berlangsungnya agenda besar yaitu pemilu. Tapi di sana Kicul meminta Dongsu agar bisa membantunya. Hari berikutnya Kicul pergi ke rumah nenek Soyun untuk meminta tanda tangan atas laporan yang akan dibuatnya. Kemudian dia serahkan kepada Dongsu. Awalnya Dongsu menolak untuk menyelidiki kasus tersebut. Tapi mengingat Kicul adalah orang yang berjasa di hidupnya, akhirnya dia memberanikan diri untuk membantunya. Di sisi lain, Kicul juga meminta bantuan kepada wali kelas Yujin. Tapi di sana sang wali kelas angkat tangan dan tidak ingin terlibat kasus itu. Tak sampai di situ, Kicul pun juga dimarahi beberapa guru, karena tugasnya hanyalah sebagai guru, bukan mengurus hal semacam itu. Lah, bukannya itu sebagian tanggung jawab seorang guru. Sementara itu, Yujin yang meminta bantuan pada Kicul untuk mengantarkannya bertemu dengan Madam Lee Seul. Tapi di sana Kicul mengatakan agar menunggu keputusan dari polisi. Yujin yang kecewa lantas ngambek pada Pak Guru Kicul. Kicul yang menyesali hal itu hendak menemuinya. Tapi ternyata Yujin sedang bersama Pak Guru Singsong. Dia pun membatalkan niatnya lalu hendak balik bekerja. Di saat dia toleh-toleh kanan kiri atas bawah, tanpa sengaja melihat kepulan asap dari lantai atas, yaitu dari kamar mandi perempuan. Kicul pun langsung on the way karena ditakutkan terjadi kebakaran. Tapi ternyata hanya beberapa murid yang sedang ritual memanggil hujan. Dia pun menceramahinya sebentar, lalu mengecek setiap toilet di sana untuk memastikan tidak ada ritual lainnya. Tapi tanpa sengaja dia malah menemukan kamera tersembunyi. Tapi di sana Kicul tidak melambaikan tangan dan langsung mengambilnya. Walaupun wajah Kicul terlihat lucu di sana, tapi dia tidak peduli. Dia berniat melaporkan kepada kepala sekolah. Tapi sesampainya di ruangan kepala sekolah, dia malah dimarahinya karena telah melaporkan hilangnya Soyun kepada polisi. Dengan alasan hal itu bisa mencemarkan nama baik sekolah. Begini katanya. Kicul pun memeriksanya ke ruangan komputer. Tanpa disangka, ternyata pemilik kamera itu adalah Pak Guru Seni Singsong. Padahal wajahnya yang lugu, tapi ternyata ganteng-ganteng jamet juga. Dari situ, Kicul langsung on the way ke ruangan guru. Karena semua guru sudah pulang, dia langsung membuka laptop Pak Guru Seni. Di sana Kicul juga menemukan pesan-pesan singkat rayuan gombalan kepada para murid, termasuk Soyun dan Yujin. Dalam pesan itu mereka semua diajak kencan. Mengetahui itu semua, Kicul pun menghubungi Dongsu untuk meminta bantuan menangkap Pak Guru Singsong. Tapi Dongsu yang sedang bertugas tidak bisa menerima telepon. Kemudian Kicul pun menghubungi Yujin yang ternyata sedang bersama Pak Guru Seni itu, guys. Kicul pun memberitahu Yujin bahwa Pak Guru Singsong bukanlah orang yang baik. Kicul juga berkata bahwa Pak Guru Singsong adalah orang terakhir yang menghubungi Soyun sebelum dia menghilang. Mendengar hal itu, Yujin pun langsung mengirim Sherlock kepada Kicul. Yujin yang belum percaya akan hal itu pun bertanya kepada Pak Guru Singsong soal Soyun sahabatnya. Mendengar hal itu pun Pak Guru Singsong yang awalnya terlihat unyu-unyu seketika tatapannya menjadi kosong dan tiba-tiba mengeluarkan pukulan tanpa bayangan hingga Yujin pun tertidur. Singkat cerita, Yujin yang terbangun dalam keadaan terikat pun menjadi yakin kalau Pak Guru Singsong memang bukan sugar daddy yang baik. Di saat Pak Guru Singsong berusaha mengambil hati Yujin dengan cara gombalisme, mata Yujin yang toleh-toleh seperti validasi pinjol pun tak sengaja melihat ponsel Soyun. Yang artinya Pak Guru Seni itu memang terlibat tentang hilangnya Soyun sahabatnya. Tapi lagi-lagi Kicul datang di saat yang tepat melihat mereka di dalam rumah. Pak Guru Singsong yang panik pun hendak mengumpetkan Yujin.
Tapi walaupun begitu, nasi sudah menjadi bubur karena Kicul sudah terlanjur melihatnya. Kicul dengan segala amarahnya pun mencari jalan untuk masuk karena pintu yang dikunci, dia pun merusaknya tanpa seizin pemiliknya. Lah, sudahlah. Setelah dia berhasil masuk, langsung mengeluarkan pukulan huluk guys.